Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Bapak Ibu, seharusnya ketika kita ini semakin kenal Tuhan, semakin lama ngikut Tuhan, rajin beribadah, sudah lama pelayanan, dan sudah kenal firman lebih dalam lagi, hidup kita itu semakin hari harusnya semakin menjadi hati-hati, gak sembarangan lagi, gak sembrono. Kita mau bertindak juga hati-hati, kita mau bersikap, kelakuan, tindakan, keputusan kita itu hati-hati. Kita gak mau menjadi orang yang serampangan lagi. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat, setiap hari itu dalam pengawasan Tuhan. Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat sampai detail apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Bahkan sampai ke kedalaman batin kita pun Tuhan tahu. Motivasi yang tersembunyi di dalam batin kita pun tahu. Harusnya kita semakin hari semakin takut akan Tuhan. Semakin hari semakin kenal Tuhan. Semakin tidak mau sembarangan bertindak, ngomong, menghakimi, menuding, menilai, melawan, memberontak, berlaku jahat, berlaku curang, berlaku busuk, hidup dalam kenajisan dan hidup dalam dosa. Semakin kita cinta Tuhan, semakin kita lama kenal Tuhan, semakin kita gak bisa jauh daripada Tuhan. Tuhan itu memperhatikan kita, Tuhan melihat kita, Tuhan menyertain kita. Bahkan Yesus sendiri sebelum dia naik ke surga, dia minta kepada Bapa. Lihat sekarang, perhatikan di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang 16 sampai ke 18. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini penolong yang lain namanya Roh Kudus ini, namanya Roh kebenaran ini menyertai kita hari ini selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tuhan tidak hanya menyertai kita, dia juga tinggal di dalam kita. Perhatikan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Yesus sebelum naik ke surga, dia minta kepada Bapa untuk memberikan rohnya. Dia memberikan penolong yang lain namanya Roh Kudus. Dia menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Harusnya kita, apapun yang kita lakukan, kita perbuat, kita semakin gak mau sembarangan, gak mau sembrono. Karena Tuhan tinggal di dalam kita. Dia menyertai kita. Semakin hari kita semakin hidup takut akan Tuhan. Gak mau bertindak aneh-aneh lagi. Yang kita pikirin adalah hati Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan. Tuhan tahu detail semua kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita sadar, kita pasti tidak akan bingung, tidak akan takut, tidak akan khawatir, tidak akan cemas, karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan tinggal di dalam kita. Semakin hari harusnya manifestasi Tuhan itu memancar keluar melalui tindakan, sikap, dan perbuatan kita. Karena Tuhan menyertai dan Tuhan tinggal di dalam kita. Bahkan Tuhan mengurapi kita. Semakin hari harusnya kekristenan kita semakin berkuasa. Saya heran dengan orang Kristen yang bertahun-tahun ikut Tuhan, banyak dengerin khotbah, terlibat pelayanan, tapi hidupnya gak berubah. Hidupnya tambah jahat, kelakuannya tambah buruk, sukanya menghakimi, sukanya menjelekkan orang lain, menilai busuk orang lain. Loh, selama ini yang kamu sembah siapa? Bukankah harusnya Yesus yang tinggal di dalam kamu yang berkuasa? Bukan harusnya Yesus yang menyertai kamu yang harusnya manifestasi dalam hidupmu. Tapi pada kenyataannya gak semua orang Kristen mengizinkan Tuhan memerintah dan berkuasa atas hidupnya. Sehingga dagingnya, emosinya, egonya, hawa nafsunya, semua yang sifatnya duniawi yang ngontrol dan mengendalikan dirinya. Sehingga jadi orang Kristen yang bertahun-tahun ke gereja, nggak disingkapkan kebenaran, kelakuannya tambah buruk, sikapnya tambah jelek.
mulutnya tambah jahat. Kalau sudah seperti itu, ya harusnya bertobat dan berubah. Kita itu sadar diri bahwa Tuhan itu menyertai kita, Dia mengurapi kita, Dia menuntun kita, Dia tinggal di dalam kita. Tambah hari kekristenan kita harusnya memanifestasikan perbuatan Tuhan di muka bumi ini. Kita akan lihat di Mazmur 139. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Kita nggak bisa jauh daripada roh Tuhan. Roh Tuhan tinggal di dalam kita, Dia menyertai kita. Nah, kita bagaimana bisa lari dari hadapan Tuhan? Ketika kita ini sudah menjadi orang yang dilahirkan kembali, terima Yesus di dalam batin kita, kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Tidak heran ketika kita ini bikin dosa dan bikin kesalahan, Tuhan terus kejar. Ada rasa bersalah yang tidak enak di dalam batin kita. Ada rasa tertuduh yang kita harus balik sama Tuhan. Makanya saya nggak habis pikir kalau orang sudah tahu kebenaran, sudah hidup dalam firman, sudah pelayanan, sudah dengerin khotbah, banyak sekali pendeta A sampai pendeta Z didengar khotbahnya, tapi masih hidup di dalam dosa. Loh, kita itu masih daging loh. Kita itu masih manusia. Kita tidak bisa lagi hidup dalam dosa harusnya. Kita bisa jatuh dalam dosa, bisa. Tapi kita nggak bisa hidup dalam dosa. Bagaimana mungkin orang Kristen hidup di dalam dosa? Udah tahu itu tidak sesuai dengan kebenaran firman dilakukannya. Harusnya jangan dilakukan dong. Harusnya firman yang telah tinggal di dalam kita dan Roh Kudus yang tinggal di dalam kita itu nemplaknya begitu kuat kalau kita hidup dalam dosa. Kamu tidak hidup kudus loh, kamu nggak hidup benar loh. Kamu ini sudah melanggar kebenaran firman Tuhan, kamu sudah menyimpang dari kebenaran. Harusnya manusia itu peka dan bertobat kalau sudah ditegur itu. Kita masih daging, kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi harusnya kita nggak bisa hidup lagi di dalam dosa. Hidup dalam dosa itu artinya sudah tahu itu salah, kamu hidupin, kamu lakukan terus. Sudah tahu itu melanggar firman, tapi kamu lakukan terus. Itu namanya orang hidup di dalam dosa. Nah, kalau orang hidup di dalam dosa, berarti dia nggak peka lagi dengan Roh Kudus. Templakan, teguran, nasihat, apapun yang Roh Kudus bicarakan dalam dirinya, nggak didengar lagi. Sehingga dia kebal terhadap suara Tuhan, dia lebih kebal dengan dosa. Sehingga tidak bisa lagi dengar suara Tuhan. Baik Ibu, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, harusnya hidup kita semakin hari semakin berubah. Nah, berubahnya itu ngikutin kehendak Tuhan, berjalan dalam ketepatan Tuhan, bukan tambah liar, bukan tambah ngawur, rajin ke gereja hidupnya ngawur, kelakuannya busuk, mulutnya jahat, suka nipu kanan kiri, bohong kanan kiri, bahkan nubuat pun bohong karena ingin dihormatin, dilihat orang. Ya, kamu tuh dengar suara Tuhan, kamu tuh pelayan Tuhan atau pelayan daging atau pelayan duniawi. Nah, kalau kita mau ngikut Tuhan, kita mau dipimpin Tuhan, bukan jalan mau kita sendiri. Kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita ini sadar bahwa Tuhan menyertai kita, kita nggak bisa jauh daripada roh Tuhan, kita nggak bisa lari daripada hadapan Tuhan. Ya, kita meski harusnya hidup benar loh. Dosa yang kamu lakukan akan rasanya tidak enak, nggak nyaman, dan harus segera bertobat. Orang Kristen yang normal, Kristen yang sehat, ketika dia bikin pelanggaran dan dosa, dia cepat sekali berubah dan bertobat. Dia nggak mau lakukan ini dan itu, tapi dia cepat balik dan berubah. Karena dia sadar Tuhan menyertai di dalam hidupnya. Tuhan menyertai setiap langkahnya. Dia tahu semua perbuatan yang melanggar kebenaran firman Tuhan, semua perbuatan yang menyakitin hati Tuhan, itu hanya membuat hati Tuhan terluka. Dan dia nggak mau nyakitin hati Tuhan, dia mau hidup benar menyenangkan hati Tuhan. Orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya pasti menjaga hati Tuhan supaya tidak tersakiti, terlukai dengan perbuatan dan tindakan kita. Bapak Ibu, sampai hari ini harusnya kita memiliki kepekaan yang tajam, kesadaran akan Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita, Tuhan tinggal di dalam kita. Kalau kita sadar ini saja, kita nggak mau berbuat jahat, kita nggak mau berbuat najis, kita nggak mau berbuat kotor, karena kita tahu Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan. Bapak Ibu bisa sembunyikan dosa?
Bapak Ibu tidak bisa sembunyikan dosa. Bapak Ibu bisa sembunyikan dosa di hadapan pasanganmu, di hadapanmu orang lain, di hadapan gembalamu, di hadapan anak-anakmu, atau di hadapan orang tuamu, hadapan siapapun juga engkau bisa menyembunyikan dosamu. Tapi di hadapan Tuhan semuanya telanjang, terlihat jelas. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Semuanya terpampang jelas. Loh, kita mau sembunyikan apa di hadapan Tuhan? Harusnya kan kita hidup semakin hari semakin takut akan Tuhan. Tapi pada kenyataannya banyak orang hidupnya gak takut akan Tuhan kok. Sudah ngerti firman, rajin beribadah, hidupnya serampangan sembrono, seenak perutnya sendiri, semaunya sendiri. Dipikir Tuhan gak lihat, dipikir Tuhan gak perhatikan. Kalau jadi pelayan Tuhan, pelayan yang ngasal-ngasalan, dipikir Tuhan gak perhatikan. Dengerin baik-baik. Apapun yang kita lakukan hari ini, mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, mau dilihat pemimpinmu atau nggak dilihat pemimpin, dilihat gembalamu atau nggak lihat gembalamu, kalau engkau lakukan dengan setia, dengan penuh hati, sepenuh jiwamu, seperti engkau melakukan apa yang ditugaskan, yang menjadi tanggung jawabmu, seperti kau lakukannya untuk Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Tapi banyak orang hanya mengejar yang dilihat manusia, yang diperhatikan manusia. Sehingga apa? Nggak sungguh-sungguh. Sehingga apa yang di dalam hatinya beda dengan apa yang di mulutnya. Harusnya kehidupan kita itu punya integritas. Yang di dalam mulut kita, yang itu berasal dari hati kita. Yang dari hati kita yang manifestasi sama dengan yang di mulut kita. Jadi apa yang di dalam dan di luar itu sama. Tapi banyak orang beda. Yang di dalam hati apa, yang di mulut apa. Seringkali orang coba menipu Tuhan dengan sikap yang kelihatan baik di luar, pada yang di dalamnya busuk dan jahat. Kita nggak bisa menipu Tuhan. Kita bisa menipu orang lain, tapi kita nggak bisa menipu Tuhan. Kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, dan kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Tuhan bisa melihat sampai kedalaman batin kita. Ngapain kita itu hidup munafik? Ngapain kita hidup dengan muka dua? Padahal Tuhan melihat sampai kedalaman batinmu. Makanya kita bilang, kalau mau jahat-jahat sekalian, kalau mau baik-baik sekalian. Percuma pingin kelihatan baik di luar, tapi di dalamnya jahat dan busuk. Buat apa? Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kekristenan kita yang sejati ini adalah kekristenan yang hidup takut akan Tuhan, memiliki integritas, hidup mengasihi Tuhan, menomorsatukan Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap tindakan ucapan kita. Mau dilihat orang, mau nggak dilihat orang, mau dilihat pasanganmu atau nggak dilihat pasanganmu, kau tetap hidup takut akan Tuhan. Hidup kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup tanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu nggak bisa sembunyikan dosa dan pelanggaranmu. Bapak Ibu nggak bisa sembunyikan kelemahanmu dan kekuranganmu. Semuanya bawa dalam hadirat Tuhan. Bawa ke hadapan Tuhan. Kalau engkau punya kelemahan dan dosa dan pelanggaran, doa sama Tuhan. Bawa, hadapkan di hadapan Tuhan. Berminta pengampunan. Minta kekuatan untuk hidup kudus dan hidup benar di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa hidup dengan dua muka seperti orang dunia. Kelihatannya manis di luar, padahal di dalamnya busuk, jahat seperti ular beludak. Kita nggak bisa hidup lagi seperti itu. Semakin kita cinta Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin hidup kita itu harus murni di hadapan Tuhan. Bahkan kita, motivasi kita pun harus benar-benar murni di hadapan Tuhan. Kita bisa kelihatannya motivasi kita tulus untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan lihat sampai kedalaman batinmu loh. Kalau itu kepuasan untuk kepuasanmu, untuk kepentinganmu, untuk hawa nafsumu, untuk dirimu sendiri, dan kau pakai nama Tuhan, ujungnya kau menjadi orang yang jahat di hadapan Tuhan. Motivasi kita juga harus benar di hadapan Tuhan. Kalau kita pakai nama Tuhan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk kepuasan hawa nafsu kita sendiri, kita pakai nama Tuhan, kita tuh jahat di hadapan Tuhan. Makanya tidak heran di kitab Matius, aku sudah bernubuat, aku sudah menyembuhkan orang, aku sudah ini dan itu, tetapi Tuhan tidak berkenan di hadapannya. Karena apa? Dia pakai nama Tuhan untuk kepentingannya sendiri, untuk maunya dan hawa nafsunya sendiri. Dipikir Tuhan gak lihat, dipikir Tuhan gak perhatikan. Tuhan perhatikan sampai motivasi kedalaman batin kita, yang orang lain gak lihat, yang pemimpin kita gak lihat, yang gembala kita gak lihat,
yang jemaat kita nggak lihat, tetapi motivasi yang di dalam batinmu Tuhan lihat dan perhatikan. Karena kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kita akan selalu berhadapan dengan hadirat Tuhan. Karena Roh Kudus menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Perhatikan ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Di surga Tuhan ada, di dunia, di Hades pun Tuhan ada. Jika aku terbang dengan sayap fajar membuat kediaman di ujung laut, mau tinggal di ujung laut sana, di ujung dunia sana, juga di sana tanganmu menuntun aku dan tanganmu memegang aku. Lalu kita tahu ini saja, kita ngerti ayat ini saja, hidupmu tuh tenang, relax, enjoy. Kamu gak mau main-main lagi. Kemana engkau pergi, tangan Tuhan menuntunmu, tangan Tuhan memegangmu. Tuhan tetap ada, Tuhan tetap melihat. Lu ngapain kita nih hari ini khawatir, bingung, stres, kacau, panik? Karena persoalanmu belum diselesaikan, keluargamu belum dipulihkan, keuanganmu masih babak belur, kamu sampai jerat-jerit, teriak sana, teriak sini, minta didoain pendeta sana, pendeta sini. Kenapa kamu nggak doa sendiri sama Tuhan? Kalau kau ngerti ayat ini, kamu ngerti ayat ini, harusnya hidupmu rest in the presence of the Lord. Engkau bisa tenang, tidur nyenyak, makan enak, rileks dalam hadirat Tuhan. Banyak orang Kristen nggak sadar bahwa Tuhan menyertai hidupnya dan Tuhan tinggal di dalam hidupnya. Dia nggak menghormatin Tuhan, hidupnya penuh kekhawatiran dan kekacauan, hidupnya nggak tahu meski ngapain bahwa Tuhan sebenarnya tinggal di dalammu. Dia menuntun tanganmu dan memegangnya, membawa kepada perjanjian, membawa kepada janji Tuhan digenapi atas hidupmu. Kita harus hidup ngerti kebenaran firman Tuhan sampai ke kedalaman batin kita ini. Kita hidupin firman dan kita lakukan. Perhatikan ayat yang ke-11. Jika aku berkata, biar kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang, seperti siang, kegelapan sama seperti siang. Bayangin, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman pun, Tuhan akan menjadi terangnya. Kamu hidup dalam kegelapan hari ini, Tuhan yang menjadi terang kok. Harusnya kita bertobat dan berubah. Kalau kita sadar ayat ini, tidak ada kegelapan manapun yang bisa membuat hidup kita itu tersesat. Karena Tuhan yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Tuhan yang menyertai kita. Tuhan yang memegang langkah kita. Harusnya tambah hari hidup kita respek dan hormat sama Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, tuh semakin kita rendah hati. Saya yakin dan percaya orang yang mengalami Tuhan, diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, diremukkan Tuhan, dan mengalami pengenalan firman yang secara utuh, mengalami Tuhan lewat doa dan penyembahannya secara pribadi, karakternya pasti berubah. Orang itu semakin rendah hati. Saya nggak yakin kalau orang ngaku kenal Tuhan, orang itu angkuh, sombong, belagu, merasa benar sendiri. Nggak mungkin. Karena kita ini semakin kenal Tuhan, kita semakin nggak mau nyakitin hati Tuhan dengan tindakan, sikap, dan perbuatan kita. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita memberi hati kita sama Tuhan, kita nggak mau ambil keuntungan apapun untuk diri kita sendiri. Kita tahu persis kalau kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti cukupin, Tuhan pasti bawa kita hidup dalam kelimpahan. Kita nggak mau jual ayat, kita nggak mau pakai pelayanan untuk memuaskan hawa nafsu dan keinginan kita sendiri. Karena kita tahu bahwa kita melayani Allah yang Maha Kudus, Allah yang melihat sampai ke kedalaman batin kita, dan kita nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Bagaimana kita mau sembunyikan dosa dan pelanggaran kita? Bagaimana kita mau sembunyikan motivasi busuk dan kejahatan dalam hidup kita? Tidak bisa. Semuanya transparan di hadapan Tuhan. Semuanya terlihat jelas di dalam hati kita. Sekarang yang jadi masalahnya, kita itu memiliki kepekaan yang tajam dengan Tuhan apa tidak. Kalau engkau bebas dan kebal melakukan dosa, nggak
peduli lagi dan engkau cuek melakukan dosa dan pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan, enggak peka lagi dengar suara Tuhan, engkau bisa bebas melakukan dosa. Dan ujungnya roh Tuhan tidak akan tinggal bersamamu. Engkau nanti roh Tuhan ketika undur daripadamu, engkau pasti dirasuk roh jahat. Karena manusia tidak bisa kosong. Kalau enggak diisi roh kudus, diisi roh jahat. Ingat, ketika roh kudus undur daripada Saul, Saul sendiri enggak sadar kalau roh kudus undur daripada Saul. Ketika roh kudus undur daripada Simson, Simson enggak sadar kalau roh kudus udah undur daripada Simson. Karena roh kudus tidak bisa bersatu dengan kenajisan dan dosa. Namanya aja roh kudus. Harusnya semakin hari kita semakin hidup kudus, karena roh kudus tinggal di dalam batin kita. Roh kudus yang menguasai hidup kita. Roh kudus yang menyertai kita, yang menuntun kita, menopang kita. Semakin hari perjalanan kita akan semakin hari diurapin Tuhan, semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Saya yakin dan percaya, setiap orang Kristen ngerti firman ini, hidupmu pasti berubah. Kelakuanmu berubah, tindakanmu berubah, keputusanmu berubah. Kamu gak fokus lagi pada keakuan, ego, dan hawa nafsumu. Kamu fokusnya pada pribadi Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau hari ini ngalami masa-masa kesesakan, masa-masa sulit, masa-masa yang memilukan, masa-masa yang menekan, kamu gak fokus di situ loh, kamu fokusnya sama Tuhan. Karena kamu tahu bahwa Tuhan menyertai hidupmu, menuntunmu, dan Tuhan tinggal di dalam batinmu. Siapa yang sanggup menyesakkan hidupmu? Kegelapan gak bisa menggelapkan hidupmu, karena Allah yang menjadi terang. Sekalipun kamu berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan menopang dengan tongkat dan gadanya menuntun hidupmu. Kamu mengalami kesesakan, Tuhan akan berikan kelegaan. Kamu sedang stres, bingung, kacau karena kamu fokus pada persoalan dan masalah, bukan fokus pada pribadi Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita beri hati kita sama Tuhan, semakin kita mencintai dan menomorsatukan Tuhan, hidup kita semakin dibawa hari demi hari, berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Yang jadi masalahnya, engkau ngikutin egomu, keakuanmu, dagingmu, atau kamu menurutin Tuhan. Kalau kamu ngikutin firman, berjalan dalam kehendak Tuhan, harusnya hidupmu semakin dibawa dalam terangnya yang ajaib. Pasti ngalami banyak hal yang ajaib bersama Tuhan. Nikmatin perjalanan bersama Tuhan. Hidupmu semakin diberkati dalam segala hal. Sekalipun harus pikul salib, sanggal diri, mati daging, ujungnya akan menggenapi semua rencana Tuhan di muka bumi ini. Karena Tuhan mau pakai hidup kita untuk menyatakan kebesaran dan keagungan, kedahsyatan namanya. Amin. Saya berdoa Bapak Ibu, hari ini apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang sedang kamu alami, kamu meski sadar diri bahwa Tuhan tinggal di dalam batinmu dan kau gak bisa lari dari hadapan Tuhan. Kalau hari ini masih ada orang yang berdosa dan sembunyi-sembunyi melakukan dosa, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan, dan ambil keputusan untuk berubah dan bertobat. Tuhan lihat sampai kedalaman motivasi di dalam batinmu yang tersembunyi pun Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Jangan pernah lari dari hadapan Tuhan. Tuhan akan tetap kejar. Saya percaya loh, sebelum kita bertobat, Yesus rela mati buat kita. Apalagi setelah kita menjadi anak Tuhan, ambil komitmen mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Tidak heran, kadang kita ini melakukan dosa dan pelanggaran, tiba-tiba Tuhan templak, rasanya tidak enak. Itu tandanya kita harus segera sadar diri. Ketika kita kumpul dengan teman-teman, ngobrol sana-sini, enggak taunya kita ngomong salah di hadapan Tuhan. Setelah pulang, Roh Kudus kadang ingatkan. Karena Tuhan mau kejar hati kita, supaya Tuhan bisa bertahta menguasai, dan Tuhan taruh rasa yang tidak enak dalam batin kita. Cepat bertobat dan berubah. Semakin kita memiliki kepekaan yang tajam mengikut Tuhan, semakin Tuhan bawa kita dalam pengalaman dimensi kedalaman dengan Tuhan. Semakin hidup kita semakin takut akan Tuhan. Karakter kita berubah.
sikap kita berubah, tindakan kita berubah, masa depan kita berubah, pelayanan kita berubah. Semakin hari semakin dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ini step by step nih perjalanan hidup kita ini. Harus ngikutin Tuhan step by step. Harus hidup takut akan Tuhan. Mau dilihat orang, nggak dilihat orang. Dilihat pemimpin atau nggak lihat pemimpin. Dilihat pasangan, nggak lihat pasangan. Hidup kita harus takut akan Tuhan. Hidup kita harus punya integritas, punya tanggung jawab, respek dan hormat dengan pribadi Tuhan. Hidupmu semakin hari semakin di bawah dalam tingkat iman yang berbeda. Ini namanya mengalami promosi dan peninggian yang datangnya dari Tuhan. Jangan pernah tutupin dosa dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Kamu bisa tutupin di hadapan manusia, tapi engkau gak bisa sembunyikan di dalam hadirat Tuhan. Kemana engkau pergi, Tuhan menyertai. Kemana engkau berjalan, Tuhan melihat dan memperhatikan. Hidupmu harusnya semakin hari semakin takut akan Tuhan. Respek dan hormat serta mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Amin. Semakin hari kita mau beri hati kita, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Hanya untuk nyenengin hati Tuhan, bukan yang lain. Keakuan kita, ego kita, hawa nafsu kita mulai matikan semuanya. Kita mau hanya nyenengin hati Tuhan. Kita mau berjalan setiap hari bersama Tuhan. Ketika kita berjalan bersama Tuhan setiap hari, kita libatkan Tuhan dalam segala hal. Dia yang menjadi utama dan terutama. Hidupmu semakin hari semakin powerful, memiliki otoritas, makin memiliki pengaruh, semakin diurapin Tuhan, semakin perkasa, dan semakin dahsyat mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saya berdoa Tuhan mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu mulai hari ini. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah nempel dalam batin kami. Terpaat dalam loh batin kami, ya firman jadi kehidupan. Praktek hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan bertanggung jawab dalam segala hal. Bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu pengagungan. Hamba-Mu berdoa setiap orang yang rajin mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan berkati, Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Apa saja dipegang tangannya dan dikerjakan oleh tangannya, Tuhan bikin berhasil. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi seperti yang aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengakuan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, pingin ngalami Tuhan, pingin ketemu Tuhan, HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan. Bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasanya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and
just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah, dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo nomoto korobota papa nementere bete bebe gene bebe piana mata. Inna mata karala basente bege de moto. Inomoto korono moto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Agar ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan, hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabase kene mende bikene mete imende bikene mete pepe namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabasyanta makana mate kene mete imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise you. Lift my hand. I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon. Come breathe upon me.
breath of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name. Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name. Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I